Kegagalan timnas Indonesia U23 melangkah ke babak semifinal cabang sepak bola putra SEA Games 2025 menjadi potret nyata betapa rapuhnya konsistensi prestasi sepak bola nasional dalam 1 tahun terakhir. Timnas Indonesia U23 harus mengubur harapan melaju ke 4 besar, kendati berhasil menaklukkan Myanmar dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup C. Hasil tersebut tidak cukup untuk membawa Garuda Muda lolos, karena mereka kalah bersaing dengan Malaysia dalam perebutan status runner-up terbaik. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 3 poin, tetapi perbedaan produktivitas gol menjadi faktor penentu, di mana Malaysia unggul dengan selisih 4-3, sementara Indonesia hanya mencatatkan selisih 3-2. Situasi ini menegaskan bahwa kegagalan Indonesia bukan semata akibat satu pertandingan, melainkan akumulasi dari performa yang kurang efektif sejak awal turnamen, terutama dalam memaksimalkan peluang dan menjaga konsistensi permainan. Pada laga melawan Myanmar sendiri, Indonesia justru sempat tertinggal lebih dulu setelah Min Mao O mencetak gol melalui tembakan melengkung dari luar kotak penalti pada menit ke-29 yang gagal diantisipasi oleh kiper Dava Fasya. Sebuah gol yang kembali memperlihatkan lemahnya konsentrasi lini belakang. Pelatih Indra Safri kemudian merespon dengan melakukan pergantian pemain lebih awal, memasukkan Zanadin Faris untuk menambah intensitas serangan, dan tekanan yang terus dilancarkan akhirnya berbuah hasil menjelang akhir babak pertama ketika Tony Firmansyah memanfaatkan bola muntah hasil sepak pojok untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pada babak kedua, pertandingan berjalan semakin terbuka dengan kedua tim saling menciptakan peluang, tetapi Indonesia kerap gagal memaksimalkan momen krusial, termasuk peluang emas yang terbuang oleh kapten tim Ivar Janner, serta beberapa tembakan yang masih bisa digagalkan kiper Myanmar atau membentur mister gawang. Tekanan tanpa henti baru benar-benar berbuah hasil pada menit-menit akhir pertandingan setelah Indra Safri mengambil keputusan taktis dengan menempatkan Muhammad Ferrari sebagai striker darurat yang berujung pada terciptanya gol Jan Schraven di menit ke-89. Dan kemudian tambahan 1 gol lagi pada masa injury time menutup laga dengan kemenangan 3-1. Namun kemenangan tersebut terasa hampa karena tidak mampu mengubah nasib Indonesia yang tetap gagal lolos ke semifinal dan sekaligus mempertahankan medali emas SEA Games yang diraih 2 tahun sebelumnya. Seusai pertandingan, Indra Safri secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia dan menegaskan bahwa dirinya adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hasil tersebut, baik dari segi teknis, strategi maupun keputusan selama persiapan dan pertandingan. Sebuah sikap kesatria yang patut diapresiasi, namun tetap menyisakan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem pembinaan dan kompetisi usia muda. Kegagalan di SEA Games ini juga tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian hasil mengecewakan yang dialami sepak bola Indonesia sepanjang 2025 di berbagai level usia, termasuk tim nasional senior yang kembali gagal mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 setelah langkahnya terhenti di fase akhir kualifikasi. Timnas Indonesia senior asuhan Patrick Kluivert juga harus menelan 2 kekalahan krusial pada laga pamungkas grup B, masing-masing dari Arab Saudi dengan skor 2-3 dan Irak dengan skor 0-1. Meskipun pada laga terakhir Indonesia tampil dominan dalam penguasaan bola dan jumlah peluang, 2 kekalahan tersebut menegaskan persoalan klasik yang terus menghantui tim nasional, yaitu ketidakmampuan mengonversi dominasi permainan menjadi hasil nyata. Situasi serupa juga dialami timnas Indonesia U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026, di mana kemenangan atas Makau, hasil imbang melawan Laos, dan kekalahan tipis dari Korea Selatan membuat Indonesia hanya finish sebagai runner-up grup J dengan 4 poin. Sebuah hasil yang kembali tidak cukup untuk meloloskan Garuda Muda ke putaran final akibat ketatnya persaingan antar runner-up. Pola kegagalan yang sama kembali terulang, yaitu performa yang relatif kompetitif, tetapi minim ketajaman dan konsistensi di laga penentuan. Rentetan hasil negatif ini semakin lengkap dengan kegagalan timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025 setelah kalah 0-1 dari Vietnam, memperpanjang dominasi Vietnam yang sukses meraih 3 gelar beruntun sejak 2022, sekaligus menegaskan bahwa Indonesia masih kesulitan menembus dominasi regional meskipun memiliki materi pemain yang dinilai menjanjikan. Bahkan di level usia yang lebih muda, timnas Indonesia U17 juga gagal melangkah jauh di Piala Dunia U17 2025 setelah tersingkir di fase grup usai menelan kekalahan dari Zambia dan Brasil, meski sempat menutup turnamen dengan kemenangan atas Honduras. Rangkaian kegagalan di berbagai level usia ini memunculkan pertanyaan besar di tengah publik sepak bola nasional mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas stagnasi prestasi tim nasional, terutama di tengah narasi tentang hadirnya generasi emas pemain keturunan yang merumput di liga-liga Eropa. Pada tatanan individu, kualitas pemain Indonesia mengalami peningkatan signifikan,
Tetapi pada level tim, persoalan efektivitas taktik, mental bertanding di laga krusial, kesinambungan pembinaan usia muda, serta kualitas kompetisi domestik masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan. Tanpa evaluasi menyeluruh yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan struktural, termasuk keberlanjutan program pembinaan jangka panjang dan sinergi antar level tim nasional, potensi besar yang dimiliki sepak bola Indonesia beresiko terus terbuang percuma. Tahun 2025 pun menjadi cerminan keras bahwa perjalanan menuju prestasi besar di level regional dan internasional masih panjang dan penuh tantangan, serta menuntut komitmen kolektif yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan agar kegagalan serupa tidak terus berulang di masa depan.